Assalamualaikum, selamat datang kembali di Andes Puja Gambul Channel. Pada episode kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu rukun iman. Nah, untuk video ini kita membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Pada rukun iman yang ketiga dalam Islam, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Ada 4 kitab yang paling masyhur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya yang ketiga itu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat itu kitab Al-Quranul Karim. Ini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya yang juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu ada suhuf-suhuf ya. Di antaranya suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun juga ada suhuf-suhuf. Jadi ada banyak kitab-kitab juga lagi yang diturunkan. Cuman yang masyhur, yang terkenal itu ada 4 kitab tadi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan keempat kitab tersebut adalah kitab agama Samawi yang kita kenal sebagai agama Samawi. Dan semuanya masih ada sampai sekarang. Cuman ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh umat-umatnya, seperti kitab tersebut diragukan keotentikannya. Hanya Al-Quran yang sampai sekarang itu bisa diakui keotentikannya, keasliannya, bahkan sanadnya bisa bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicari keasliannya gitu. Bahkan sumber sezaman pun ada yang Al-Quran itu ditulis dengan bahan di sejaman para nabi dan sahabat gitu. Ada Al-Qurannya yang masih ditulis tangan dan otentik, masih ada, dan isinya sama seperti dengan Al-Quran yang sekarang. Dan kitab-kitab tersebut adalah petunjuk dari Tuhan, Rob pencipta alam semesta, untuk menjalani kehidupan di dunia ya, yang kita tahu bahwasanya, yang juga sama-sama kita imani, manusia itu diturunkan ke bumi untuk mendapatkan ujian kepantasan untuk tinggal di jannah ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika awal penciptaan manusia itu kita ditempatkan di jannahnya Allah, di surga. Tapi karena ada kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, ataupun nenek moyang kita dulu, Nabi Adam ya, ada yang larangan yang dilanggar, maka diturunkanlah ke dunia. Dan itu juga skenario-nya Allah. Allah ingin menunjukkan bahwasanya makhluknya manusia ini layak untuk tinggal di surga. Kalau memang kita diciptakan di surga, habis itu kita lahir beranak pinak di surga ataupun di jannah, nanti apa keenaan gitu, dianggap tidak layak dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, di sini juga ada makhluk Allah yang
iri dengki dengan Adam ya, yang kita tahu adalah, kita semua tahu iblis gitu ya. Iblis ataupun nama aslinya Azazil, dia tidak ridho atau tidak mau tunduk dengan Adam, maka dia tidak mau sujud atas perintah Allah atau Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Adam, maka dia dikeluarkan dari surga pada masa itu, yang lebih dulu dikeluarkan dari surga, dan dia tidak senang, maka kita digodanya dan turunkan ke dunia. Dan ketika dunia pun kita tetap akan digodanya, karena dia bersumpah di hadapan Allah akan menggoda anak cucu Adam sampai tersesat. Dan Allah adalah Tuhan kita yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia tidak akan membiarkan kita berada dalam kesesatan, dan karunia-Nya itu kita diberi petunjuk terus melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, yang diterima oleh rasul-rasul ataupun manusia pilihan, yang diberikan lagi kitab-kitab untuk petunjuk otentiknya umat manusia. Dan kitab-kitab tersebut diturunkan adalah, intinya adalah tauhidullah ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Isinya sama, cuman dalam perjalanan waktu, ada daripada umat-umat nabi dan rasul tersebut, ketika nabinya sudah wafat, dia merubah isi-isi ajarannya sesuai dengan keinginannya, sehingga mulai ada pergeseran nilai, mulai ada pergeseran ajaran gitu. Dan sampai yang terakhir ini Al-Quran. Dan nanti ada masanya juga Al-Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diangkat kitabnya ya, tapi diangkat orang-orang yang paham, yang mengetahui ilmunya, sehingga kesesatan kembali lagi ada di bumi ini. Dan itu terakhir, karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Maka setelah Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kitab yang akan diturunkan. Maka skenarionya adalah dunia akan kiamat ataupun selesainya alam semesta ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan rukun iman yang ketiga ini, yaitu tentang kitab-kitab. Apa aja kitab-kitabnya dan kenapa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Subscribe jika Anda ingin berlangganan terus dengan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.